FGD Orang umum. senggol dong. Senggol dong. Ini Mas apa, Be? openingnya kacau sekali. Kayak kita mau gibahin ini persyaratan atau kriteria untuk ngelamar kerja di Indonesia itu tai banget persyaratannya itu, Be. Iya nggak sih? Iya benar. Apa aja, Be? Biasanya, Be? Nggak masuk Kita akal. koreksi satu-satu, Be. Yang normalnya dulu. Ya yang normalnya sih minimal ini ya mampu bekerja di bawah tekanan tuh minimal tuh. Minimal Minimal. Senggol dong. di bawah tekanan berarti pernah jadi ini berarti Dan dasarnya udah dedek-edek. pernah jadi hulak. Hulak kan waktu ya. Ditekan kepalanya tuh. Iya, kenapa harus dalam kriteria? Berarti Iya. itu sudah disiapkan bahwa pimpinannya itu bakal menekan. Iya. Kenapa sih harus begitu, Be? Terus Aku- apa lagi tuh? Aku nggak tahu ya, maksudnya HRD atau siapapun itu yang bikin Persyaratan kriteria itu ya. ya dalam lowongan kerja itu, kenapa harus ada persyaratan yang memberatkan Yang orang umum. orang umum? Gak jelas gitu kadang ya kalau misalkan masih masuk akal kayak misalkan lulusan minimal SMA atau sarjana itu sih masih oke ya, tapi ada beberapa yang menurutku wah ini berlebihan gitu. Contoh Ira waktu mau ngelamar di itu, Be, di pabrik. Apa aja syaratnya, Be? Kalau aku waktu itu masih oke sih, nggak terlalu aneh-aneh gitu. Apa aja, Be? Biasa ya lampirin CV aja biasa gitu, minimal S1 atau apa pendidikannya. Satu, pendidikan terakhir. Nah, Kedua, pengalaman pengalaman. kerja. Mm-mm. Nah ini pengalaman kerjanya tuh harus di bidang yang sesuai, kayak yang PT yang sekarang aku kerjakan Iya. lebih ke footwear ya, sepatu gitu. Mm. Nah pengalaman kerja di luar sepatu PT kayak gitu itu nggak Berarti dipakai, pengalaman jadi PLN nggak bisa tuh? nggak ada Atau nggak pengalaman tukang kocak rajungan kan? nggak Nggak masuk ya. orang umum. Kasian yang jadi fresh graduate, berarti kasian ya. Kasihan ya, sebenarnya banyak perusahaan yang bisa menerima mahasiswa kayak gitu yang baru lulus ya, first grade. Banyak. banyak Tapi biasanya diutamakan, karena perusahaan juga kan nggak mau rugi. nggak mau rugi ya, maksudnya dia lebih pengen ngerekrut orang-orang baru yang memang masih muda dan dia punya rasa Kemampuan. ingin tahu, kemampuan tuh bisa diasah. Bisa diasah sebenarnya kan? Iya. Berarti nggak harus ini dong, nggak harus yang berpengalaman. Nggak harus, makanya kan tergantung penempatannya apa di bagian apa gitu kan. Jadi first grade juga sebenarnya punya pengalaman, punya kesempatan untuk join gitu. Harusnya, tapi rata-rata kan di setiap lowongan kerja tuh begitu. Iya, nggak semuanya menerima first grade. Iya. Kayak perusahaan-perusahaan gede biasanya begitu tuh ya. Hmm. Perusahaan-perusahaan gede yang Ya tergantung posisinya juga. Kalau manajer ya nggak mungkin lah first grade kayak gitu. ini jabatan-jabatan di perusahaan harusnya tuh meniru jabatan-jabatan di itu baik pemerintahan. Maksudnya gimana? Ada misalkan kadis pendidikan dia bukan SPD, ada misalkan disebut Barpora dia bukan dari Ya, kebudayaan, ya kan? Banyak kan? makanya itu pengalaman bisa menunjang meskipun dia secara pendidikan atau titel kurang. Tapi tetap berjalan di pemerintahan. Iya, karena dia punya skillnya di situ. Meskipun cuma lulusan SMP, SD gitu ya, kalau dia punya skill, punya pengalaman, bisa. Di PT kan banyak yang perusahaan-perusahaan besar yang kayak gitu. Kayak misalkan dia cuma lulusan SMP gitu ya, tapi dia punya skill bahasa Cina. Nah, misalkan saya suka tuh yang Mandarin. begitu-begitu. Bisa kepake. Iya, soalnya banyak kan tuh di website loker atau di itu apa namanya? Job street. Iya, Kualifikasinya kan macem-macem tuh, iya. ya kan? Misalkan untuk jadi admin aja kan harus macem-macem. Iya. Sekarang kita
ini aja deh, maksudnya ngebahas kayak Saking macem-macem dan aneh-aneh ora umumnya, Iya. sampai meme-nya kan ada tuh, Be. namanya ada nih, gue bacain ya. Ciri-ciri loker di Indonesia: siap bekerja di bawah tekanan, berpenampilan menarik, Nah, itu tuh yang biasa penampil menarik. bersedia penempatan dimanapun, batas usia maksimal berapa gitu misalkan, menguasai elemen air, tanah, dan api, bisa membelah lautan, bisa menghidupkan orang mati, bisa merubah tongkat menjadi ular. Udah kayak nabi ya. Saking ribetnya tuh, saking meme-meme begitu kan beredar tuh. Iya, berarti kan saking memang bener-bener kacau gitu, terlalu. Berpenampilan menarik kalau untuk Iya. sales promotion boy dan Nah. sales promotion girl sih oke ya. Tapi kan kadang ada perusahaan-perusahaan yang enggak untuk di display. Kalau berpenampilan menarik kan harusnya di display. Tapi dia di bagian produksi itu loh, berpenampilan menarik, Atasanku juga ada yang menyarankan. request untuk nyari asisten dia pribadi. Yang menarik gitu. Iya, yang good looking. Apa ya sebabnya? Kasihan orang-orang yang Aku nggak tahu tuh. jelek. Jadi aku pernah dimintain tolong gitu buat rekomendasiin temenmu, barangkali ada yang mau kerja di sini gitu buat jadi asisten saya. Oke, aku cariin teman-temanku gitu. Terus dia nanya fotonya mana? Ada nggak fotonya? Pas dilihat, oh enggak, jangan ini. Jangan, karena nggak menarik. Karena nggak menarik gitu. Padahal kan yang nggak menarik itu biasanya bagus loh IQ-nya, Be. Akhirnya sampai sekarang nggak dapet. Nggak dapat karena kekurangan Ya, yang lagian menarik-menarik. dia juga mau bayar berapa sih gitu loh. Iya, artinya kan semua kerjaan itu ada dalam otaknya, Be, nggak dalam penampilannya kan begitu. Harusnya kan begitu. Ya, Menurutmu tentang kualifikasi yang begitu ketimpangan bukan? iyalah. Adil nggak sih? Kurang. Tapi memang di mana-mana orang yang punya penampilan menarik, good looking tuh Menang terus. menang. Di mana-mana menang. Ya yang sudah terlahir seperti itu nih. Ya privilege kan, kayak itu jadi kelebihan dia untuk bisa dapat atensi yang lebih dari Makanya operasi plastik laris ya. lari. Saking apa itu ya, kalau misalkan mau jadi model sih mungkin. Karena memang harus Mungkin dituntut aja. harus begitu. Ha-ha. Nah sekarang orang-orang yang butuh kerja kan banyak nih ya, sedangkan perusahaan itu milih-milih gitu. Heeh. Nah terus gimana nasib mereka? Ya yang kayak fresh graduate, sedangkan lulusan kita, lulusan SMA banyak banget, lulusan sarjana juga banyak banget. Kemudian perusahaan ketika ada lowongan kerja harus berpengalaman. Ya, Bagaimana dia mencari pengalaman, sedangkan baru lulus gitu loh. Jadi tolong para perusahaan kasih kesempatan yang baru lulus. kalau aku sih kadang yang paling aku garis bawahi itu umur ya. Jadi meskipun di situ ada keterangan kayak berpengalaman ataupun tidak gitu. Maksimal umur sekian ya. Nah, ada 30 biasanya itu, Be. keterangan maksimal umurnya berapa Iya, gitu. maksimal gitu. Kenapa harus mencantumkan maksimal, umur gitu? Padahal Apakah orang yang tua itu tidak bisa? nah, Atau memang nggak atau yang produktif? lebih muda gitu. Oh, Iya. atau mungkin kajiannya itu, Be, karena yang muda ini lebih produktif mungkin. Lah kalau ya bagus dong. Harusnya. Iya, maksudnya kayak masih muda tapi dia emang berkompeten di bidang Iya, itu. kan makanya di batas umur 30 Skillnya biasanya. oke gitu kan. Kenapa enggak gitu? Makanya yang tua-tua nggak dipakai. Aku nggak ngerti situ alasannya. Iya. Tapi pejabat-pejabat kita banyak yang tua, petani kita yang tua, Nah, di musola-musola yang tua, kita yang muda ya bikin begini. itu dia. Orang umum. Orang umum. Pokoknya loker-loker di Indo tuh aneh-aneh sumpah. Kriterianya tuh nggak masuk akal gitu. Dia kan sering tuh mencari kerja tuh, Be. Pasti begitu, nemuin, Be ya. Iya kan? Ngerasa terdiskriminasi nggak sih? Ada. Iya kan? Ya itu umur salah satunya, pengalaman gitu. Minimal pendidikan, apaan kasihannya. Orang yang pendidikannya misalkan memang nggak setinggi, nggak nyampe S1 misalkan ya, tapi dia punya ilmunya, berarti nggak bisa daftar ke situ. Iya. Ya itulah makanya pentingnya pendidikan mungkin di situ. Supaya mencari kerjanya gampang. Setelah kita menempuh pendidikan harus ada lagi tuh, harus berpengalaman. Setelah kita memiliki pengalaman harus menarik tuh, ya kan? Setelah menarik kita harus ada SKCK juga, catatan kepolisiannya. SKCK nih.
Setelah dapat SKCK, kita bersih seumur hidup nggak ngapa-ngapain, jadi orang baik-baik aja nih. Kita minta surat kuning lah dari Disnaker. Surat kuning. Fungsinya apa tuh surat kuning tuh? Ribet sih itu. Apa tuh? Surat kuning kayak gitu. Iya. Buat apa gitu? Kalau di tempatku dulu nggak ada surat kuning. Tapi di perusahaan lain mungkin ada ya yang Masih ada sih, masih ada. masih ada ya. Sebagai persetujuan mungkin dari Disnaker. Bisa jadi, iya memang itu mintanya ke Disnaker. Atau mungkin itu sebagai rekomendasi mungkin. Bisa. Rekomendasi. Berarti harusnya di Disnaker ada pelatihan dong. Harusnya. Harusnya berarti ada, harusnya sih ada. Mungkin kitanya aja yang kurang informasi kali. Mungkin. Ada. Ya Biasanya mereka dia kan yang selama ini kan ngasih info juga kan kayak lowongan kerja di perusahaan ini, perusahaan itu. Iya. Jadi artinya makanya tidak memilih untuk kerja dengan orang. Saya memilih kerja untuk diri sendiri, Be. Itu makanya karena keribetan itu lu, Be. Ya. Sebenarnya masih enak kerja sendiri ya. Ya makanya saya bikin usaha. Kamu yang jadi bosnya gitu, nggak perlu diatur sama orang lain, tapi kamu yang ngatur semuanya sendirian. Diatur oleh konsumen, Be. Iya dong. Mas bikin ini nggak begini nggak begitu diatur atau Ya itu kan juga salah satu dari servis kan, maksudnya kayak salah satu benar marketing ya. benar. Iya. Tapi Menarik. untuk kibahan kita kali ini tentang dunia kerja memang untuk persyaratan di Indonesia ini terlalu ya. Menurut saya sih terlalu. Ya ribet lah. Ya balik lagi tapi ya perusahaan juga nggak mau rugi juga, Be. Iya makanya sebenarnya kalau misalkan persyaratannya seribet itu, terus kita udah misalkan dari semua persyaratan itu kita udah masuk semua nih, Iya. dari good looking, pengalaman, apa umur segala macam, udah masuk semua nih kriterianya. Emang mereka berani bayar berapa? Gitu, Iya. untuk seribet itu persyaratannya. Kadang kalau kita nanya seberapa worth it gitu ya, maksudnya Iya. sebanding nggak sih? Iya, menanyakan gaji di awal deh pas interview ya. Ya. Itu udah gagal tuh. Biasanya ya. Sebenarnya ada sesi Ciri-cirinya untuk tuh. nanya itu biasanya kalau udah udah diterima interview yang sama usernya udah kayak ada lampu hijau lah, ini bisa next step nih, itu ada sesi nego gaji. Dari kan biasanya banyak runtutannya ya, dari mulai psikotes terus interview yang Iya. Nah, psikotes itu General. gunanya buat apa, Be? aku juga nggak tahu, bukan HRD pak. Misalkan nih saya mau kerja di apa tadi sepatu ya. Hmm. Sepatu atau diproduksi apa? Diproduksi sablon nih punya saya ya. Sablon nih sablon. Sablon. Misalkan orang itu harus ikut psikotes. Psikotes itu biasanya soalnya itu kan tentang yang apa? Ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang gambar, ada yang segala macam. Kayak logika dasar gitu. Logika dasar. Lalu apakah itu akan digunakan nanti pada waktu nyablon? Enggak juga sebenarnya. Iya kan? Tapi mungkin kalau aku boleh jawab sedikit ya, itu mungkin bisa kepake kayak dari Mukamu nggak kelihatan be separohnya anjir. ya dari sebagai siapa bosnya atau mungkin HRD itu bisa tahu kalau dia tuh secara logika berpikirnya tingkatannya seginilah, oke lah gitu, masih bisa diajak mikir bareng atau berdiskusi, atau misalkan kita ngasih arahan dia masih paham. Paling enggak dia punya logika dasar gitu ya. Benar. Jadi kita bisa tahu. Jadi ngarahinnya gampang. Mungkin segitu ya, arahnya ke situ mungkin. Arahnya. Iya, Jadi ada manfaatnya juga. ada. Berarti semua yang tes-tes yang dilakukan oleh perusahaan ini ada manfaatnya. Sebenarnya gitu. tujuannya ada lah kalau misalkan kita pengen cari tahu ya. Tapi kan untuk orang awam yang lagi nyari pekerjaan, mereka pasti bakal mikir kok ribet banget gitu. Iya. Kadang ada yang lama banget kan, kayak dari tes pertama ke tes kedua tuh Kedua selanjutnya jaraknya seminggu gitu, lama banget. prosesnya ya. Prosesnya lama. Iya. Memang makanya saya tuh ngitungannya ya, daripada saya harus berproses di sana, emang lebih baik saya harus berproses sendiri, membesarkan brand sendiri, memarketing sendiri. Saya lebih baik membuang waktu ke sana sih ketimbang membuang waktu di misalkan salah satu perusahaan gitu loh. Jadi di sana dapat salary, di sini juga dapat pemasukan, sama-sama aja. Tapi hemat saya berpikirnya ke sana sih. Itu lebih enak sih sebenarnya kalau kayak gitu.
Mungkin saya orangnya nggak kompetitif sih, Bib. Iya. Kalau dunia kerja kan kompetisi ya. Bisa Dari dibilang. sekian banyak pelamar yang direkrut Iya. cuma sekian, itu kan kompetisi. Bisa. Saya tuh malas yang begitu-begitu, Bib. Tapi balik lagi, apapun bentuk persyaratannya, apapun apa namanya, Persyaratan. iya untuk masuk ke kerjaan atau ke perusahaan, seribet apapun itulah dunia kerja. Itulah dunia kerja yang harus mau nggak mau kita terima, yang mau nggak mau kita harus lakukan itu, dan kita minimalnya harus punya skill. Skill utama apa, Bre? Komunikasi ternyata. Bener nggak? Penting banget sih komunikasi. Iya kan? Itu kalau kita udah mahir banget di komunikasi, apalagi didukung dengan bahasa bahasa asing gitu ya, itu pasti Bagus tuh. ya levelnya cepet up Iya. lah gitu. Makanya di channelnya Gita Wirjawan tuh, tau kan Gita Wirjawan ya? Siapa? Gita Wirjawan itu mantan Menteri Ekonomi zamannya SBY yang sering sama Helmi Yahya itu loh. Bahasa asing itu, bahasa asing dia selalu menggembor-gemborkan tentang bahasa asing. Bahasa kan salah satu jendela dunia ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dan mengerti maksud dari bos kita, maksud dari si perusahaan tersebut. Jadi intinya seribet-ribetnya persyaratan di Indonesia ya begitu, tapi tolong para perusahaan jangan terlalu ribet. Usaha saya kalau udah besar, saya hanya punya 2 persyaratan. Apa tuh? Mau belajar dan bertanggung jawab udah. Pendidikan Nggak penting, nggak penting, pengalaman nggak penting, nggak penting. good looking nggak penting. Nggak penting, intinya mau belajar dan bertanggung jawab. Kenapa harus mau belajar? Otomatis dia datang ke saya, dia belum tahu apa-apa tentang kerjaan ini, makanya dia harus belajar. Oke. Dia datang ke sini dengan selama menganggur, mungkin belum disiplin dan segala macamnya, makanya datang ke sini, lu tanggung jawab apa yang lu sedang kerjain, lu tanggung jawab apa yang lu hasilkan dari kerjaan lu tanggung jawab dengan waktu. Udah 2 aja lah, nggak perlu apa. Ribet. Ya nggak mau ada maksimal umur, Iya. nggak perlu SKCK, nggak perlu surat kuning. Ya itu lebih bagus sih, menurutku lebih memudahkan orang-orang yang butuh pekerjaan gitu. Semoga aja lah, ya semoga aja perusahaan-perusahaan begitu, tapi perusahaan gede kan ini banget ya. Ya biasa bersaing. Iya, jadi juga jadi maklumin aja lah. Tapi gibahan kali ini intinya begitu. Ya. Persyaratan-persyaratan yang ribet kalian terima saja, tapi kalau nggak mau diterima, kalian bikin usaha. Daripada warawiri, Betul. lebih baik wirausaha. Cukup sekian, FGD Orang umum. senggol dong. Goldong.